lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Tepuk tangan lagi, Bu. Ustaz melihat ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu seperti apa khususnya untuk mensertifikasi orang yang mau menikah. Silakan. Nah, ini saya mau menambahkan peraturan pemerintahnya ini. Karena saya belum mau nikah lagi ya nggak tahu. Iya, betul. Tapi pernah dengar Pak saat ini? Pernah sih, saya pernah dengar. Jadi saya tidak tahu persis ya, tapi memang pernah dengar. Tujuannya untuk menekan angka perceraian gitu ya? Ya, menekan angka perceraian itu jangan sampai bludak. Tapi kan perceraian kan tidak hanya ditakut-takuti dengan undang-undang aja sebenarnya. Tapi ya boleh aja. Perceraian itu kalau mamanya si laki-lakinya itu nggak ada uang bisa, perempuannya pergi bisa. Iya sih. Nah kalau yang perempuannya minta cerai gimana? Iya benar ya. Kan pusing juga ya. Benar. Kalau mamanya laki-laki, loh kan itu kan kerja bisa lah. Kerja emang udah dipecatin ke sana kemari, nggak punya uang, istrinya minta pisah gimana? Kecuali kalau memang, kalau yang bercerai masalah ekonomi, negara akan membantu. Nah itu malah bagus, itu ada solusi namanya. Ini salah satu solusi seperti itu. Karena memang hal-hal tersebut itu kan rentan ya. Bercerai karena masalah apa, banyak masalah ekonomi ada. Kalau mamanya suaminya lagi pas belum diberi kemudahan rezeki sama Allah Ta'ala belum untuk harta, istrinya juga kadang membantu. Ada yang begitu dan banyak yang begitu, ibu-ibu yang begitu itu. Nah itu yang saya salut. Cuma ada juga, ada teman istri saya itu, saya nggak gibah ya, tapi ini cerita aja ya. Itu dia nikah, senengannya hura-hura. Suatu ketika, namanya orang kan rezeki nggak bisa diatur kan ya. Waktu itu dia jatuh, itu istrinya minta cerai. Istrinya langsung minta cerai aja, dah. Selesai, habis itu dia nikah sama orang kaya lagi. Oh, karena motivasinya dari awal udah harta ya Pak Ustadz ya? Itu, iya. Jadi kan nggak bisa disalahkan juga. Iya, jadi kembali ke diri sendiri, tujuannya apa. Yang begitu itu yang harus dipenjara kayaknya ya. Kacau bener. Ini ibu-ibu yang begitu loh ibu ya, kalau ibu ini kan enggak lah kayaknya. Insya Allah enggak, ini mah wah solehan. Enggak salah maksudnya. maaf Bu, maaf bercanda ya. Tapi intinya adalah enggak seperti itu. Nikah itu enggak hanya duniawi, nikah kan ada unsur akhirat. Ya kita harus tahu bahwa nikah itu benar-benar harus kita bawa ya, laki-lakinya harus membawa keluarganya, istri juga harus paham bahwa dia punya suami yang sebenarnya udah berpuluh-puluhan tahun atau berapa tahun itu bertanggung jawab beneran. Kok lagi drop kok langsung pergi aja. Ya ada yang begitu emang ada. Mudah-mudahan kita termasuk yang dilindungi yang tidak seperti itulah. Amin, ya. mudah-mudahan Ustaz. Aduh, ya Allah, ya Robbi. Emang kalau yang nakal di penjara aja nggak apa-apa. Yang aniaya kayak gitu tuh nggak boleh, mukulin istrinya nggak boleh. Ya, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz atas masukannya dan juga tausiahnya. Selanjutnya akan memberikan tausiah tepuk tangan untuk Pak Ustadz Asep Hidayat. Waalaikumsalam Mas Bobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Bobi ya? Alhamdulillah. Pak Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Silakan dulu Pak Ustadz. Nah, sesuai dengan tema menikah tak hanya cukup dengan cinta. Berikut ada beberapa artikel tentang menikah tak cukup hanya cinta. Salah satunya yang tadi dibilangin sama Pak Ustadz ya. Seperti apa? Ini dia artikelnya. Ini yang pertama. Nah, tak hanya modal cinta. Mulai 2020 syarat nikah harus lulus sertifikasi. Ini yang tadi dibahas ya Bu ya. Nah, kemudian artikel yang berikutnya. Nah, aturan baru di era Jokowi Ma'ruf Amin. Mulai 2020 syarat nikah. Kaget saya. Syarat nikah. Tak bisa hanya modal cinta. Ya Allah, kaget banget ya. Artikel selanjutnya. Tak hanya modal cinta, aturan baru perkawinan 2020 tanpa surat sertifikasi, pasangan tak bisa jalankan ijab kabul. Nah, ini ya peraturan baru nih. Nah, ini pemerintah mewajibkan para pasangan yang hendak menikah memiliki sertifikasi layak nikah untuk seluruh wilayah di Indonesia. Termasuk di Jakarta, aturan ini akan mulai diterapkan pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin, membekali informasi kesehatan fisik dan psikis, serta memastikan calon pengantin siap berumah tangga. Ya, kurang lebih seperti itu. Pak Ustadz, silahkan tausiahnya. Jadi tertegum. Kan? Nih, itu menurut aturan pemerintah. Nah sekarang menurut Pak Ustadz Asep. Baik, silakan. Ustaz mohon izin ya. Silakan Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pemirsa MNC TV di studio dan juga yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok alhamdulillahnya? Alhamdulillah. 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 Oke. Ya, supaya semangat saya kasih game dulu lah ya. Oke, biasa tepuk 1 prok yang kenceng, tepuk 2 prok prok, tepuk setengah. Nah, harus bunyi ya. Oke, siap. Tepuk 1. Kurang kenceng, kurang kenceng. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk setengah. Oke. Boleh tepuk tangan dulu ya. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ternyata dikasih ngik jadi kenceng ya. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah nikah tak hanya cukup cinta. Apalagi pemerintah sekarang mengharuskan sertifikasi. Ya, dengan tujuan apa? Mungkin untuk positif. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau ingin lulus sertifikasi ini bagi yang belum nih, bagi yang belum. Ya, kalau yang udah nikmatin. Ya, itulah rumah tangga. Bagi yang belum, maka sebenarnya jelas kok Rasulullah SAW ada 4 hal yang harus dilakukan kalau kita ingin menikah, kemudian hasilnya sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, para bujang dan para janda. Jujur banget Ibu. Ngarep Ustadz, ngarep. Iya. Yang pertama, kalau kita ingin menikah kata Rasulullah, lihat dulu 5 liha karena harta. Ini kata Rasulullah loh, bukan kata saya. Jadi tetap kita harus lihat juga hartanya. Kenapa? Karena kadal fakru ayakunal kufron. Ya, fakir itu mendekati kepada kekufuran. Coba bayangin, kita punya rumah tangga, rumahnya bocor. Ya, kemudian di rumahnya nggak ada nasi. Kemudian di rumahnya banyak macam ya, pokoknya yang bikin gitu kan. Bisa jadi akhirnya ya udahlah kita berangkat ke Gunung Kawi aja deh, kan gitu. Nah, berarti benar nih 5 liha. Ya, kalau mau berumah tangga, laki-laki, wanita harus melihat karena hartanya juga 5 liha. Yang kedua, li jamaliha, karena cantiknya, karena tampannya. Supaya apa? Nah, selain cinta juga enak dipandangnya. Kan enak kalau kita ke kondangan bawa istri yang cantik Bu ya. Bawa suami yang tampan digendong kan enak kan? Coba bawa suami yang begitu itu, bawa istri juga yang begitu itu, kira-kira gimana? Ya begitulah ya. Maka dari itu tetap yang kedua li jamaliha, karena cantiknya, karena tampannya. Yang ketiga karena li nasabiha, karena keturunannya. Kalau kita mencari suami, mencari istri, lihat keturunannya. Baik apa enggak? Ya, jadi jangan sampai kita mencari pasangan hidup kita asal. Walaupun diperbolehkan juga asal. Asal punya mobil, asal punya perusahaan. Bener gak? Asal cantik, asal tampan, gak apa-apa. Tapi asal di sini bukan hanya sekedar masalah itu. Asalnya ya akhlaknya tidak baik, keturunannya juga tidak baik. Nah maka nih, li nasabiha. Yang terakhir li diniha. Ini yang paling utama. Karena agamanya. Kalau tidak cantik, tidak kaya, keturunannya juga kurang baik. Oke lah, yang terakhir masalah agamanya ini yang harus menjadi pokok utama untuk mencari, memilih pasangan hidup kita. Maka insya Allah dengan 4 ini sertifikasi lulus. Mau dicoba? Ustadz dulu aja. Kalau saya insya Allah sudah mencoba. Ya, insya Allah sudah mencoba dan sudah lulus diterima oleh mertua. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada nilai agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Ingat yang tadi apa yang pertama? 5 liha. Yang kedua? Li jamaliha. Yang ketiga? Li nasabiha. Yang keempat? Li diniha. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kalaupun ternyata akhlak kita, agama kita sekarang sudah nikah kurang, berarti harus ditingkatkan. Kenapa? Sakinah, mawaddah, warahmah itu harapan nikah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap-siap. Tepuk setengah. Kurang kencang. Tepuk setengah.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Ngelongik kencang aja ibu-ibu. Ini untuk semua pemirsa Siraman Kolbu yang menyaksikan acara ini, Pak Ustadz Asep sudah memberikan tipsnya supaya lulus sertifikasi. Insya Allah ya, ini basic dasarnya secara akhlak, secara agama, secara syariat. Yang disampaikan tadi ada 4 poin. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa lulus sertifikasi untuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah.